Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Perlawanan terhadap para ksatria dewa sudah mulai terlihat setelah Gaban bisa mematahkan kemampuan regenerasinya. Sebelumnya, kru topi jerami benar-benar tak berdaya di hadapan mereka. Bahkan Jinbe tak bisa berbuat banyak ketika berhadapan dengan Gunko. Nah, di video sebelumnya Mimin sudah membahas mengenai Luffy dalam mode Nika raksasa melompat dari dunia bawah untuk menyelamatkan Ron-nya. Melanjutkan cerita di chapter sebelumnya, chapter 1149 bisa menunjukkan ketertarikan Zoro kepada pertarungan Gaban versus para ksatria dewa. Sebelumnya, Zoro dan Sanji bisa mengikuti Luffy naik ke dunia matahari untuk melihat kekacauan yang terjadi di sana dan juga untuk menolong rekan-rekan mereka. Sanji sang budak Nami tentu langsung menolong Nami dan rekan-rekannya, sementara Zoro sepertinya lebih tertarik untuk menyimak pertarungan Gaban. Nah, di sini Zoro dan Luffy belum tampak akan membantu Gaban. Mereka terlihat ingin melihat Gaban bertarung dengan serius. Karena sebelumnya Zoro dan Luffy cukup kecewa ketika bertarung melawan Gaban di Kastil Aurus. Saat itu Luffy dan Zoro yang baru memasuki mode serius malah tidak jadi bertarung melawan Gaban. Tangan kiri Raja Bajak Laut itu pun memilih untuk menyerah. Sementara itu Gaban tidak mempermasalahkan hal itu. Dia tidak peduli mau dibantu atau tidak, karena para ksatria dewa sudah membuatnya sangat marah dengan menyandra anak-anak, termasuk anak tercintanya yaitu Kallen. Sementara itu Gunko yang siap bertarung melawan Gaban jadi merasa sangat tertekan dengan kehadiran sosok Nika Luffy raksasa. Ya, Gunko ini sepertinya punya trauma yang mendalam dengan sosok Nika. Hal itu bisa karena kenangan masa lalu atau bahkan doktrin yang diberikan kepada dirinya. Oke, selanjutnya Shin bisa beralih ke dunia bawah. Di sini Hajrudin tampak bersama dengan Loki. Hajrudin yang masih penasaran dengan perkataan Loki ingin mendengar cerita Loki dengan lengkap, yaitu mengenai alasan Loki telah menghabisi ayah mereka. Loki pun merasa bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk menceritakannya, karena penyebab tragedi memilukan itu sedang ada di sini. Iya, Loki bisa memulai ceritanya dengan mengatakan bahwa para ksatria dewa yang saat ini mengacau di Elbaf pernah datang sebelumnya, tepatnya 14 tahun yang lalu. Namun orang-orang yang datang bukanlah Samrock dan Gunko yang dia temui beberapa saat lalu. Yang datang adalah para ksatria dewa senior, dan Somers adalah salah satunya. Ya, dari ksatria dewa yang saat ini ada di Elbaf, yang terlihat paling senior memang adalah Somers. Selain itu, ketika sampai di Elbaf, Somers juga langsung menyinggung tentang Raja Halard. Kemudian saat menyandra anak-anak, Somers masih mengungkit-ungkit kesalahan Raja Halard yang membuat Elbaf jadi tidak sesuai dengan rencana pemerintah dunia. Nah, dari dua hal itu rasanya cukup jelas jika Somers memang punya kenangan tersendiri di Pulau Elbaf, terutama dengan Raja Halard. Loki pun bisa melanjutkan ceritanya. Dia mengatakan bahwa tujuan mereka saat itu adalah untuk menawarkan kerjasama. Jika para raksasa Elbaf mau bergabung dengan pemerintah dunia, maka para raksasa itu akan diberi keleluasaan dalam melakukan perdagangan dan juga perjalanan ke negara-negara lain yang sudah berafiliasi dengan pemerintah dunia. Tawaran itu tentu sangat menarik bagi Raja Halard karena dia memang ingin membuat Elbaf maju dengan cara perdagangan dan ilmu pengetahuan, yang mana hal itu bisa dicapai jika Elbaf membuka diri dan para raksasa bisa melakukan perjalanan dengan bebas ke negara-negara lain yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Namun ternyata Raja Halard telah ditipu. Tujuan para ksatria dewa sebenarnya adalah untuk menguasai Elbaf, yaitu dengan jalan mengambil buah iblis legendaris milik bangsa Elbaf.
Nah, agar buah iblis itu tidak jatuh ke tangan para ksatria dewa, Raja Hlad meminta Loki untuk memakannya, walaupun saat itu Loki belum berhak untuk memakan buah tersebut. Dan setelah memakan buah itu, Loki bisa kehilangan kesadarannya dan akhirnya mengamuk. Lalu ketika Loki sadar, semuanya sudah selesai. Sudah banyak korban berjatuhan hingga ayahnya sendiri pun terlihat tumbang. Hajrudin pun cukup terkejut dan seperti kurang percaya dengan cerita Loki. Ya, karena menurut Hajrudin, Loki itu kurang dapat dipercaya. Oke, lanjut, kita bisa kembali beralih ke pertarungan utama. Di video sebelumnya, Mimin bahas jika Gaban harus melawan 4 ksatria dewa. Karena setelah Somers tumbang, dia meminta Gunko untuk memanggil bala bantuan. Nah, walaupun punya kemampuan untuk menetralkan regenerasi ksatria dewa, Gaban tak lantas bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Terlebih lagi, mereka sudah lebih waspada dan memilih untuk menghindari serangan-serangan Gaban. Pertarungan pun jadi berjalan cukup lama. Hal ini tentu tidak baik untuk Gaban yang sudah berusia lanjut. Jika harus bertarung dalam waktu lama, Gaban bisa kehabisan stamina. Apalagi dia harus melawan beberapa musuh sekaligus. Nah, saat melihat Gaban mulai kelelahan, Zoro bisa tersenyum dan menawarkan diri untuk membantu Gaban bertarung. Gaban pun dengan senang hati menerima tawaran itu. Tidak ada alasan baginya untuk bersikeras bertarung seorang diri, karena masa kejayaannya memang sudah berakhir. Gaban lebih tertarik untuk melihat aksi dan kekuatan penuh Zoro ketika berhadapan dengan para ksatria dewa. Selain itu, Gaban yang pernah melihat Hausoku Haki Zoro di Kastil Aurus tentu bisa berharap jika Zoro dapat melakukan tebasan anti regenerasi seperti yang Gaban lakukan kepada Saint Somers. Nah, Zoro pun bisa mulai meluapkan hakinya. Dengan pose 3 pedang, pendekar pedang dari kru topi jerami itu siap untuk bertarung. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1149 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yasa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Ya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!